Silakan ambil satu kartu yang mana aja, boleh dibuka. Yap, teman-teman, kita dari sini ya. Kartunya Ten of Wands. Oke, sobat manipulatif, jumpa lagi dengan saya Army Tarbal. Udah bosan ya beberapa episode kemarin kita selalu live by Zoom karena kondisi pandemi, juga kebetulan klien kita cukup jauh. Nah, tapi kebetulan hari ini guys kita kedatangan yang cantik nih, klien cantik, kebetulan masih muda banget kali ya. Jadi penasaran kan ya, pengen tanya-tanya apa? Nanti kita bakal bahas tuntas, kita bakal kupas tuntas, kita bakal cek nih apa saja yang mau ditanya, kita akan buka jawabannya. Mudah-mudahan jawabannya sesuai ya. Kalau nggak sesuai berarti dia harus cepat-cepat ganti pilihan nih. Kayaknya nggak jauh-jauh nih dari tanya-tanya soal jodoh dan sekitarnya gitu ya. Oke guys, kalau teman-teman juga mau diskusi, mau tanya-tanya, mau tahu tentang sulap, hipno, tarot dan lainnya yang masih berhubungan dengan pikiran, selalu stay di sini. Silakan diskusi, boleh komen di bawah ini. Like-nya jangan lupa, subscribe juga, dan bantu share ke teman-teman yang lain biar nanti ilmunya semakin bertambah, kita bisa berbagi ke banyak hal. Oke, Mbak siapa? Mbak Ajeng ya? Yeah. Oke, kita kenalan dulu, maaf nggak boleh salaman karena lagi pandemi, jadi jarak jauh aja. Sebenarnya takut juga sih ya, nanti tiba-tiba salaman, jatuh cinta bahaya gitu ya. Oke, Mbak Ajeng sudah pernah ditarot belum sebelumnya? Belum pernah. Belum ya, oke. Kalau belum pernah, saya coba jelasin dikit. Okay. Tarot ini sebenarnya hanya salah satu dari berbagai macam bentuk ramalan. Ya, yang paling populer sih kalau di Indonesia lebih banyak ke ramalannya zodiak gitu ya. Ada Libra, Aries segala macam, tapi biasanya tidak detail. Okay. Nah, kalau dengan kartu tarot ini kita bisa lihat langsung visualnya. Kartunya muncul walaupun nggak saya jelasin, sebenarnya Mbak Ajeng bisa tahu, nanti bisa lihat, oh ini mah kartunya jelek nih, oh ini kartunya bagus gitu ya. Nah, ada banyak metode dalam baca tarot teman-teman ya, biar sekarang kita belajar juga. Ada yang hanya dibagi menjadi 3 seperti ini. Ini artinya menggambarkan masa lalu, masa saat ini, dan masa yang akan datang. Okay. Ya. Ada juga yang kita akan tanya satu persatu. Setiap satu pertanyaan kita akan buka satu kartunya. Okay. Gitu ya. Ada juga kalau kita hanya pengen bicara global, kita tinggal buka 6 kartu dan kita baca satu persatu. Nah, tapi saya kecenderungannya lebih senang untuk baca kartu satu persatu biar kita bisa tahu lebih detail. Oke Mbak Ajeng, silakan. Setelah saya serahkan kartunya, saya tidak boleh lagi pegang kartunya sampai nanti terakhir, jadi silakan konsentrasi, silakan fokus, boleh dikocok kartunya. Mulai? Ya, mulai ya guys, lihat. Nah, ini cara ngocok cewek yang masih polos guys ya. Ya, kalau diketek silakan disimpan. Oke, sekarang boleh disebutkan pertanyaannya. Mau nanya apapun silakan. Sebutkan dulu satu persatu pertanyaannya. Bebas? Bebas silakan. Tentang pasangan? Tentang pasangan, ada apa dengan pasangannya, mau tahu cocok enggak, mau ya, tahu itu. atau enggak, oke begitu ya. Oke, boleh ambil satu kartu yang mana aja. Bebas kan mana aja? Diambil langsung dibuka. Diambil dibuka. Oke guys, kita lihat di sini. Ini kartunya adalah Three of Pentacle ya. Three of Pentacle ini kalau ada kartu apakah jelek apakah baik, sebenarnya ini tidak ada masalah guys. Kartunya Three of Pentacle itu lebih melambangkan ke hoki. Nah, ya, kalau kita lihat di sini hokinya sebenarnya banyak, ada 3 nih. Ada 3 keberuntungan di sini. Problemnya cuma satu, kurang berbagi dengan orang lain. Nah, jadi kalau bicara tadi bagaimana dengan hubungan saya saat ini, baik atau enggak? Sebenarnya baik, tapi coba deh jangan terlalu istilahnya apa ya, kalau nggak mau berbagi dengan, jangan terlalu dikekang deh. Nah, kasih sedikit kebebasan, maksudnya bukan berbagi. Ya waktu nih, dari segi waktu misalnya gitu ya. Bentar ya, gue nggak bisa kesana nih, gue ada urusan. Jangan dong, gimana sih? Nah, lebih kesana. Nah, jadi coba tolong agak lebih fleksibel. Jadi antara baik Mbak Ajeng maupun pasangannya, coba sedikit lebih longgarin. Jangan terlalu kaku kalian. Jadi terlalu posesif. Iya, dikit-dikit harus lapor, dikit-dikit harus izin. Nah, ini jadi problem di kalian kayak gitu ya. Sebenarnya hokinya bagus, sangat bagus sekali teman-teman. Kalau ada kartu yang hokinya sangat bagus sekali. Hanya ini lebih cenderung pengen memiliki sebelum waktunya. Jadi belum juga nikah, udah kayak apa ya, udah kayak penjara nih, dikit-dikit harus lapor, dikit-dikit harus bikin surat, dikit-dikit harus gimana kayak gitu, lebih ke sana. Jadi kalau mau nanti lebih clear, nggak ada beban sih lebih enaknya gitu. Coba mulai sedikit longgarin, karena justru dengan dilonggarin itu bukan berarti akan membuat orang makin jauh ya, tapi jadi lebih happy lah kayak gitu. Karena masing-masing pasti bisa jaga perasaannya kayak gitu. Clear ya? Oke, silakan dilanjut. Kalau mau lebih detail boleh ditanya lagi. Lebih detail
bisa tahu nggak kalau misalkan dia tuh punya siapa lagi? Oke, boleh ambil satu kartu yang mana aja, silakan dibuka. Pertanyaannya bagus ya guys. Awas jangan bocor, kalau sampai bocor Takut bahaya juga. nih. Oke, di sini kartunya ada The Hangman ya guys. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kartu The Hangman ini Mbak Ajeng ini sebenarnya bersinar, ya, sangat baik. Ada matahari, ada cahaya, kemudian dia dengan posisi yang sangat santai sekali gitu ya. Oke. Tapi problemnya cuma satu. Kalau kita lihat di sini guys, kartunya ini posisinya orangnya terbalik, tergantungnya terbalik. Oke. Dia digantung pada kaki. Nah, jadi kalau dilihat apakah dia punya orang lain, enggak, ya. Saya katakan di sini bisa dijamin bahwa dia tidak punya orang lain. Tapi kesenangan dia dengan teman-teman, kesenangan dia dengan buang waktu untuk hal-hal yang lain itu tidak bisa diganggu. Nah, jadi orangnya pengen bener-bener yang lah, gue deket juga sama orang, gue gak ngapa-ngapain gitu, gue nggak pacaran nih gitu, gue nggak punya hati nih, gue hanya main gitu, gue hanya butuh orang-orang buat ngobrol kayak gitu, lebih ke sana. Nah, jadi apakah dia setia? Setia, tapi ya tadi tidak bisa dijamin bahwa setia itu harus sendiri gitu. Iya sih. Ya. Nah, emang kehidupan dia emang senangnya begitu, senangnya yang nyeleneh, bergantung terbalik gitu ya. Membuat sesuatu suasana jadi lebih happy. Ini emang kesukaannya begitu. Oke, next silakan. Tahun depan Ya. kita kan punya planning nih, Ya. bikin merit. Ya. Itu bakal terlaksana apa? Oke, ambil satu kartu yang mana aja, silakan dibuka. Nih. Oke, guys, ini kartunya The Fool. Kita sudah bahas di tutorial kita kemarin, kalau teman-teman lihat ya, saya sudah bahas. The Fool ini artinya semua yang dia mau, semua yang dia harapkan, semuanya udah ada. Ya, dia punya perbekalan yang bagus, dia punya berlian di tangannya, kemudian dia juga punya matahari di atasnya. Ini pasti terjadi tahun depan, ya, sesuai plan-nya. Hanya hati-hati di sini. Kalau kita lihat di bawah sini, ya Mbak Ajeng bisa lihat, ini orangnya terlalu melihat ke atas. Dia tidak memperhatikan hal kecil yang ngasih tahu dia. Ada anjing kecil di sini menggonggong ngasih tahu, lu jangan lihat ke atas, bawah lu jurang. Jadi artinya tolong nanti ada saran dari teman-teman terdekat, ada saran dari keluarga terdekat, tolong didengarkan. Istilahnya kalau kita bilang jangan seenaknya dewe, atau jangan, kalau kata Sunda, jangan merkedeweng gitu istilahnya. Ada gua udah niat, pokoknya harus begini, enggak begitu. Jadi tolong dengarkan, karena nanti kalau kalian berdua terlalu sombong, terlalu melihat, udah pokoknya ini mah bisa beres berdua, ini akan jadi problem. Jadi tolong dengarkan saran sahabatnya, saran keluarganya, saran orang terdekat, karena ini yang nanti akan jadi ganjelan. Tapi kalau itu didengarkan, itu diikuti dengan baik, so far nggak ada problem apapun, bisa jalan dengan baik. Oke, next, ada pertanyaan lain, silakan. Kayak lagi. Nyokapnya dia kan baik banget nih. Ya. Tapi kalau misalkan udah married, apakah dia bakal ikut campur banget atau ngebebasin? Oke, silakan satu kartu. Guys, pikirannya udah panjang banget ya. Iya dong. Oke. Mohon maaf, pengen married. Ya, kalau kita ada kartu yang muncul di sini ada Ten of Cups guys. Ini sudah jelas ya, berkali-kali kartu ini muncul baik di Zoom reading maupun yang lain, kita udah bahas bahwa kartu ini adalah perfect. Ini sangat sempurna sekali. Kalau dilihat di sini ada harta yang berkecukupan, anak-anak yang bermain dengan baik, nggak ada yang ganggu ya. Kemudian di sini orang tua pun sangat mendukung sekali guys. Jadi Mbak Ajeng nggak usah dikhawatirkan lagi, tidak akan pernah berubah. Ibunya akan sangat baik sekali, tetap baik, dan juga support sekali dengan semua yang Mbak Ajeng dan pasangan lakukan nanti. Oke, any question? Pertanyaan lain? Karir aku. Oke, karir, silakan ambil satu kartu yang mana aja, boleh dibuka. Ya, teman-teman, kalau kita lihat sini ya, Kayaknya itu jelek ya. kartunya Ten of Wands. Ya, Ten of Wands ini kebalikan dari tadi. Kalau kita bicara soal pernikahannya, soal jodohnya, soal asmaranya, luar biasa baik ya teman-teman. Kalau di sini kalau lihat dari karirnya, ini agak terbebani, agak berat sedikit. Nah, jadi sebenarnya mampu untuk dilewatin, mampu dijalankan, tapi cenderung merasa berat, merasa terbebani. Padahal kemampuannya ada. Ya, ini sebenarnya Wands itu baik. Wands itu adalah jalan hidup. Wands itu adalah hal-hal yang akan membuat kita jauh lebih baik. Problemnya adalah pada saat kamu mau angkat ini, rasa sangat sulit, rasa sangat berat. Gitu ya. Untuk pekerjaan. Iya, untuk pekerjaan. Jadi maybe mungkin akan ada sedikit beban, ada sedikit tidak enjoy terhadap itu. Coba dibuang. Kalau dia ada kartu yang muncul di sini ada 10 teman-teman, ada 10 Romawi. Ya, kalau teman-teman lihat 10 Romawi di sini, artinya setidaknya ya butuh melewatin kurang lebih 10 minggu atau maksimal di 10 bulan baru bisa lewat nih problem
beratnya kayak begitu. Oke, any question? Silakan. Apa lagi ya? Udah cukup atau masih ada? Ayo nanti misal kita sudah baca silakan Ya nih. bahas semua. Lagi. Oke. Kan sekarang banyak yang ada yang ngedeketin nih Ya, beberapa. oke. Itu tuh mengganggu doang atau memang ada yang serius karena lumayan cukup banyak. Silakan diambil satu kartu dibuka. Ini last question. Oke. Di sini kartunya hampir sama ya guys. Kalau ini adalah Ten of Wands, kalau ini adalah Nine of Wands. Jadi ini satu tingkat lebih turun dari yang tadi. Nah, kalau artinya berkaitan dengan tadi, ini ada banyak loh yang dekat dengan saya. That simple. Kalau teman-teman lihat di sini ya, dari semua wands yang ada, Mbak Ajeng ini sudah pilih satu. Sebenarnya ya. Ya, jadi dari semua yang ada ini, kamu sudah menentukan satu. So, apakah mengganggu? Saya pikir enggak. Tapi tetap kamu lihat, kamu lirik, ada di sekitar kamu itu is okay, kamu tidak terganggu. Tapi ya itu nggak akan bisa mengganggu apapun karena kamu sudah menentukan pilihan. Pilihannya sama Ya, satu ya. Bisa nggak akan tergoyahkan Enggak kan? akan, karena pilihannya sudah dipilih kok. Oh, Begitu. Oke? Udah. Udah? Oke guys, katanya udah cukup, berarti udah cukup puas ya. Nah, nanti kita lihat beberapa waktu ke depan. Mungkin tahun depan setelah merit kita akan coba undang lagi, kita tanya-tanya lagi apakah benar yang kita baca sekarang atau ada melesetnya seperti apa. Teman-teman juga kalau mau tanya ya atau butuh live langsung dengan kita, boleh datang aja nanti ke alamat kita. Mau tahu boleh komen aja di bawah, nanti kita akan jawab secepat mungkin komennya. Simak terus channel ini, kita masih akan terus berbagi. Kita akan bahas tentang tarot, kita akan bahas tentang sulap, dan kita akan bahas tentang hipnotis di sini. Oke guys, sampai jumpa lagi dengan saya Army Tarbal. Mudah-mudahan suatu saat teman-teman yang nanti akan duduk bareng dengan saya di sini ya. Oke, selamat berjumpa kembali sobat manipulatif. Dadah.